beberapa sektor, kerajaan Belanda juga mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro. Di balik bangunan tua peninggalan kolonial di daerah Blitar, Jawa Timur, tersimpan sebuah koleksi yang membuat bulu kuduk merinding. Bukan sekedar benda antik biasa, tetapi pusaka-pusaka legendaris yang namanya telah hidup dalam sejarah Nusantara. Di tempat inilah tersimpan keris milik Bung Karno, keris yang pernah dibawa Jenderal Sudirman saat perjuangan, hingga pusaka legendaris Nogososro dan berbagai keris sakti lainnya. Yang membuat tempat ini berbeda adalah koleksi tersebut bukan replika, melainkan pusaka asli yang diwariskan dan dijaga lintas generasi. Si pemberi ini menemukan keris ini di dasar laut. Nah, terus habis itu diangkat, dibersihkan. Nah, waktu ketemu dengan Bapak Heri Nugroho, ini diberikan. Oh, salah satu keris di sini ini selalu nggak mau dikasih lampu. Dan hari ini kita akan menelusuri kisah di balik pusaka-pusaka legendaris tersebut. Benarkah setiap keris menyimpan sejarah, aura, dan cerita yang masih hidup hingga sekarang? Mari kita buktikan bersama. Ya, kalau untuk perkebunan sendiri ini secara basic memang peninggalan kolonial. Ya, dari di tahun 60-an diakuisisi sama orang Indonesia namanya Bapak Deni Rosadi. Beliau adalah ayahanda dari Bapak Heri Nugroho. Nah, Bapak Heri Nugroho ini Bupati ke-25 di Bupati Blitar. Oke, dari tahun berapa beliau menjabat sampai dengan tahun berapa? Untuk menjabatnya dari tahun 2003 sampai 2011. Jadi 2 periode menjabat sebagai Bupati Blitar. Gitu ya. Peninggalan Belanda ini dibangun pada tahun berapa? Kalau untuk bangunannya khususnya perkebunannya itu dari tahun 1874. Kalau lojinya? Kalau lojinya dibangun sekitar tahun 1879-an untuk bangunan yang lama yang masih menggunakan kayu. Tapi untuk renovasinya itu sekitar tahun 1930-an kalau nggak salah. 1930-an. Iya. Oke, dan kenapa bisa menjadi rumah bupati di sini? Ya, karena ayahanda dari Bapak Heri Nugroho selaku Bupati Blitar. Nah, ayahandanya kan yang mengelola tempat ini. Oke. Begitu. Jadi mungkin ya untuk anak-anaknya Bapak dari Deni Rosadi ini, Bapak Deni Rosadi, jadi diboyong ke sini. Di lereng hijau Gunung Kelur tersembunyi sebuah tempat yang seolah membekukan waktu. Sebuah perkebunan kopi yang telah bertahan melewati penjajahan, perang, hingga kemerdekaan Indonesia. Inilah The Karanganyar Coffee Plantage, salah satu perkebunan kopi tertua di Blitar yang telah berdiri sejak tahun 1874. Untuk ruangan pertama, ini Museum Purnabakti. Kita menyebutnya ruangan Purnabakti karena di sini menyimpan semua tentang yang dimiliki oleh Bapak Heri Nugroho selama menjabat sebagai Bupati Blitar. Oke. Jadi semua ada di sini, mulai dari foto-foto beliau sama beberapa presiden Indonesia, maaf, sama mungkin baju-baju dinasnya dan beberapa piagam. Juga ada album campur sari karena beliau juga seorang penyanyi, khususnya penyanyi campur sari. Dan sudah punya beberapa album. Oh, sudah. Ini semua albumnya beliau ini ya? Iya. Kira-kira ada 20 ada berapa nih? 12. Iya. 12 album ini ya. Sebenarnya sih ada sekitar 15 album. Yang 3 enggak kita pasang. Oke, siap. Terus untuk ruangan berikutnya ini ranjangnya Eyang Doro Tejo. Eyang Doro Tejo sendiri adalah buyutnya dari Bapak Heri Nugroho. Dan Eyang Doro Tejo ini juga di abad 18 menjabat sebagai Wedono Serengat, atau lebih tepatnya Bupati Serengat kalau sekarang. Seperti itu. Siap. Dan ada koleksi juga dari Bapak Heri Nugroho. Ada keris. Karena beliau memang pecinta keris. Pecinta keris ya. Kita punya koleksinya yang begitu banyak di sini. Itu mulai dari mulai dari keris Kamandanu yang mungkin keris besar sendiri. Ini besar banget ya, kayak pedang ini ya. Ini namanya keris Kamandanu. Lu berapa nih? Kalau untuk looknya 33. 33. Iya. Dari mana nih? Dari Mojokertoan atau dari Banyuwangi atau gimana?
Kalau untuk kerisnya sendiri kita belum tahu betul ini dari mana karena ini pemberian dari seseorang untuk Bapak Heri Nugroho. Jadi ceritanya si pemberi ini menemukan keris ini di dasar laut. Nah, terus habis itu diangkat, dibersihkan. Nah, waktu ketemu dengan Bapak Heri Nugroho, keris ini diberikan. Seperti itu, Jadi sebagai kenang-kenangan. Jadi ini bukan replika ya? Bukan ya? Iya. Jadi Semua keris di sini bukan replika berarti? ada beberapa. Sebenarnya kalau kita bicara replika, sebenarnya bukan replika. Jadi seperti ini keris buatan baru sama keris yang buatan lama. Sebenarnya seperti itu aja. Jadi kalau replika mungkin ada. Jadi untuk bentuknya sama looknya sama pamornya mungkin meniru keris yang zaman dulu. Ya ada. Tapi sebenarnya mau keris lama atau baru sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Cuman memang yang punya nilai historis tinggi memang yang keris-keris yang lama. Yang lama ya. Oke. Siap. Kalau keris kembar ini keris kepunyaan dari Bapak Heri Nugroho, dikasih nama Kiai Ponco Nugroho. Oh, jadi ini kembar ya? Iya. Kembar dinamakan Kiai Ponco Nugroho. Keris Oke. Lot 13. 13. Oke. Kalau yang di etalase ini banyak peninggalan dari buyut, dari mbah, dari Bapak Heri Nugroho. Oke. Ini masih apa ya? Hitungannya masih ori gitu. Iya, masih ori. Ori semua ya? Di sini semua ori. Jadi mulai dari itu dari era Tuban, Iya. Mataram, era Majapahit, ada semua di sini. Oke, siap. Oke, kita lanjut yang sebelahnya ini. Kalau di sini ada Oh, yang ini makin spesial. banyak lagi nih ya. Ya, tapi yang spesial kita juga punya kerisnya dari Bapak atau kerisnya dari Bung Karno. Oke. Ya, ini keris pemberian dari keluarga dari Bung Karno. Langsung ya. Iya. Oke. Untuk dijadikan koleksi di sini. Sekalian untuk dirawat. Kalau di foto ini momen ketika Bung Karno memberikan cendramata ke Presiden Kuba waktu itu. Oh, ini Presiden Kuba ya? Iya. Oke. Dan untuk keris yang di sini ini salah satu yang dimiliki oleh Bung Karno. Gitu. Oke, siap. Kita juga ada keris-keris yang mungkin dari Jawa Baratan. Oh, ini Jawa Baratan ya. Iya. Jawa Barat ini ya Pak Sunda? Iya. Atau Betawi gitu? Lebih tepatnya ke Sunda di era kerajaan Pajajaran. Pajajaran ya? Iya. Dan yang spesial lagi kita punya keris yang pernah dimiliki oleh Jenderal Besar Indonesia, Jenderal Sudirman. Sudirman ini. Oke. Ini masih ori? Masih ori. Ori semua ini? Oh, bandang. Dan di beliau bulan Suro kita biasanya ada kegiatan jamasan pusaka. Oh gitu ya? Ya, jadi mensucikan semua pusaka-pusaka ini di bulan Suro. Jadi kemarin itu Untuk tahun ini kemungkinan di akhir bulan ini. Oh, akhir bulan ya? Karena selama di bulan Suro kita masih bisa. Oke, siap. Ini ada Mungkin kalau boleh sedikit cerita tentang keris di sini karena kan saya pernah waktu itu kayak memperbaiki instalasi listriknya. Nah, ada sedikit ya mungkin hal-hal aneh. Jadi ketika sistem ini sudah saya cek, sudah ada arus listriknya, tapi ketika saya nyalakan lampunya tidak mau nyala. Itu sampai 2 kali saya ngecek, tetap sampai ketiga kali saya ngecek, tetap seperti itu. Nah, akhirnya saya nyalain rokok. Oke. Sambil merokok, ya saya cuman kayak bilang, udahlah jangan ganggu dulu. Oke. Aku pengen pekerjaan cepat selesai. Habis nyalain rokok, cuman saya colokin, langsung nyala semua. Oh gitu. Jadi ada ya mungkin sedikit keanehan seperti itu kayak gitu. Ya kita nggak mungkirin juga sih kalau mungkin ada beberapa keris yang masih punya isi di sini. Tapi tahu ya, sampean tahu ada isinya yang mana di sini? Iya. Karena sudah saya tandain yang ada isinya itu yang ada pita merah sama pita hitam. Oke, kayak gini ya? Iya. Kayak gini ya. Ini pita merah teman-teman. Jadi ini seperti ini 1 dan 2 ini Pita ya. hitam juga ada. Pita hitam juga ada ini ya. Oh, ini ada isiannya. Pita itu yang masih ada isinya. Oke. Jadi menurut jenengan ya, menurut Anda di sini keris-keris yang paling sakti gitu ya mana nih? Kalau yang paling sakti sebenarnya ada di etalase tadi. Ha-ha. Ya, jadi di sana ada salah satu keris yang mungkin tingkat getaran energinya paling tinggi. Yang mana tuh? Ada di sini. Bisa ditunjukkan? Bisa. Oke. Bismillah.
Jadi di sini tuh ada di salah satu di bawah. Iya. Nah, di sini nih yang warna hitam ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang ini ya. Iya. Yang warna hitam ya. Yang warna pitanya warna merah, kerisnya warna hitam. Oke. Ada lagi yang di area sini. Nah, contoh satu-satunya ini. Oh, ini? Salah satunya. Iya. Sama ada lagi. Maaf yang di sana. Yang di sana. Oke. Yang dimiliki sama Bapak Eri Nugroho ini. Yang punya Bapak Eri Nugroho sendiri. Yang ini ya. Iya, Nogo Sabto Kinata. Dan satu lagi. Iya. Oke. Salah satu keris di sini ini selalu nggak mau dikasih lampu. Jadi ada box 1, 2, 3 ini yang selalu nggak mau dikasih lampu. Tapi ini kok mau dikasih lampu? Kok nyala saya rubah. Jadi ini belum lama juga saya ganti lampu lagi karena biasanya nggak sampai 2 minggu gitu. Oh ya sudah ini lagi. Terus yang aneh juga ketika lampu waktu masih saya taruh di atas, dia selalu jatuh ke bawah. Dan padahal ini sudah dikasih frame kayak gini. Sudah. Jatuhnya tuh yang mana? Jadi ini lampu dulu ada di atas sebelum saya pindah ke bawah. Setiap di atas dia selalu lepas jatuh ke bawah. Dan itu di 3 box ini, hanya 3 box ini selalu seperti itu. Padahal waktu pengeleman lampu sudah saya tes juga, saya angkat lampunya sampai kacanya juga ikut keangkat. Berarti kan benar-benar kuat. Harusnya kalau yang jatuh bisa jatuh, harusnya semua karena dari atas semua. Tapi cuma hanya 3 ini. Nah akhirnya saya akalin, saya pindah ke bawah semua lampunya, jadi biar nggak jatuh. Cuman sekarang ya kadang beberapa hari gitu sering lampunya yang mati. Oke, siap. Jadi yang paling tinggi di sini keseluruhan dari keris ini yang ini. Yang paling tinggi ada di sana. Oh, di sana. Yang pita merah di bawah. Apa itu ceritanya itu gimana menurut pengalamannya jenengan? Kalau untuk cerita saya sendiri ya mungkin ketika bulan Suro datang, kita kan selalu mengambil semua keris ini untuk kita sucikan, kita mandikan. Nah, pengalamannya setiap kali saya rasakan, yang saya rasakan, ketika saya membawa keris ini untuk pindah ruangan, selalu di badan rasanya sakit semua. Dan itu sudah berulang kali, mungkin hampir 4 kali selama saya ngurusin keris. Nah, ternyata itu enggak terjadi sama saya aja. Pernah di suatu ketika saya ngajak temen nih untuk bantu ngangkat. Ternyata yang dialamin juga sama juga ya. Jadi badan kayak sakit semua, kayak habis dikebukin sama orang gitu. Oh gitu, kayak memar-memar gitu ya, tapi nggak ada. Iya, tapi nggak ada memarnya, cuman badan rasanya sakit semua. Dan itu setiap kali saya mindahin keris. Tapi karena sudah kewajiban saya dan saya sudah terbiasa, ya is okay. Makanya sekarang mungkin kalau saya mau mindahin atau mau benerin apa di sini, selalu menyalakan rokok. Oh gitu, harus menyalakan rokok dulu. Syaratnya tuh ya? Iya mungkin. Tapi selalu menyalakan rokok itu, apa yang Anda rasakan? Selama saya memindahin dan menyalakan rokok, ya jadi kayak untuk proses pengerjaannya sendiri lebih lancar. Badan nggak sesakit seperti sebelum. Oh gitu. Jadi yang ada isinya ini mungkin maunya asap ya atau gimana ya? Mungkin karena ya banyak yang bilang juga mungkin kalau nggak ada dupa ya bisa pakai rokok gitu. Seperti itu. Kalau saya sih ya karena seneng rokok jadi ya udah pakai rokok aja. Ternyata ya alhamdulillah ada manfaatnya juga. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke yang ruang satunya nih. Ini ada gamelan nih. Iya, kalau ini gamelan sebenarnya dulu ada di Pendopo Kabupaten. Nah, ketika Bapak Heri sudah selesai masa tugasnya, ini sama anak buah beliau dibawa ke sini untuk disimpan supaya dirawat. Tapi di sini ada yang selalu kita ikut sertakan untuk disucikan di bulan Suro, namanya Gong Mbah Gimbal. Oh, itu namanya Gong Mbah Gimbal. Untuk Gong Mbah Gimbal sendiri ini adalah gongnya Raden Joyo Purnomo. Joyo Purnomo ini sendiri panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Jadi pemimpin pasukannya Pangeran Diponegoro lebih tepatnya. Jadi masih ori ya? Iya, masih ori. Jadi ketika beliau waktu itu dikejar sama tentara Belanda, beliau lari ke Blitar untuk bersembunyi sampai rambutnya memanjang dan gimbal. Nah, habis itu mulai lagi pertempuran lagi. Nah, gong ini yang selalu dipukul untuk memacu semangatnya pasukan. Oh gitu. Nah, sampai akhirnya Raden Jaya Purnomo ini
berubah nama menjadi Mbah Gimbal Mbah Gimbal. atau Mbah Gimbal karena rambutnya menggimbal seperti itu. Dan kita punya keistimewaan untuk menyimpan gong ini di sini. Oke, siap. Begitu. Siap. Oke, jadi kita lanjut ke ruangan satunya. Ini mungkin hanya kain-kain aja ya? Iya, kalau ini batik khas Blitar. Batik-batik aja. Oke. Ini ya mungkin ini sudah banyak yang tahu ini Iya. namanya barongan, cuman untuk sekarang kan sudah dibedakan. Untuk seperti ini barongan kucingan ini khas dari Blitar. Kalau yang moncongnya panjang-panjang itu khasnya Kediri. Oh, ini khasnya Kediri. Ya, Oke. Di Blitar sendiri nama barongannya barongan kucingan yang dengan muka yang pendek-pendek. Nah, keistimewaan dari barongan ini kenapa kita pajang di sini karena kita pernah juara 3 di Seoul, Korea untuk lomba tradisional dancer dari berbagai negara. Nah, cuman waktu itu di sana nggak disebutkan dari Karanganyar tapi dari Indonesia. Tapi kita ya nggak apa-apa atau minimal dari Blitar gitu kita juga ini. Tapi kita juga bangga bisa meraih juara 3 di sana. Prestasi ya. Iya, kalau untuk kanan kiri ini, Iya. ini adalah lukisan dari ampas kopi. Terus di sini ada ruangan Panji. Ya. Karena Panji sendiri ada kisahnya ada di 9 negara Asia Tenggara. Oke. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand. Sama semua nggak kisahnya? Kisahnya sama, tapi dengan nama yang berbeda. Dan di tahun 2024, perwakilan dari 9 negara ngumpul di sini semua. Oh gitu ya? Ngumpul di sini untuk membahas tentang kisah Panji. Oke. Kalau ruangan sini hanya galeri, ini galeri KPK, atau ini PSP. Nah, PSP sendiri sebenarnya diambil dari kata Purnama Seruling Penataran. Ketika pagelaran ini dilakukan atau dilaksanakan di Candi Penataran. Oke. Tapi ketika dibawa ke sini konsepnya karena konsep ini yang menggagas adalah Mas Bima Bramantia, anak dari Bapak Eri Nugroho, waktu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Blitar. Nah, ketika dibawa ke sini konsepnya kita ganti nama jadi KPK karena kalau masih pakai Purnama Seruling nanti nggak enak kalau disingkat. Jadi kalau PSP kan Purnama Seruling Penataran. Tapi kalau diganti dipindah ke Karanganyar nanti jadi ayo lihat PSK. Iya. Jadi KPK gitu ya? Akhirnya kita ubah jadi KPK. Kopi Perdamaian Karanganyar. Tapi secara konsep, secara ini sama. Sama semua ya. Alright, kita lanjut lagi. Kalau di sini mungkin ini yang jarang ditemui di Indonesia dalam berbagai dunia. Ini namanya manten kopi. Ini manten kopi nih. Iya. Oh, jadi ada kayak arak-arakan kayak gini ya? Iya, sama prosesnya kayak seperti nikahan orang Jawa beneran. Cuman sebagai simbolis seperti penari perempuannya ini sebagai simbolis Sri Gondel. Kalau untuk yang laki namanya Joko Gondel. Nah, kita menikahkan kopinya, kopi lanang sama kopi wadon. Nah, untuk laki-laki sama perempuan ini sebagai simbolis kopinya. Gitu. Dan ini tanggal 14 kemarin itu sudah kita gelar. Oh, jadi gelar? Iya. 14 Juni. Oh, bagusan kemarin ya? Sudah kita gelar untuk kegiatan mantan kopi. Kalau yang ruangan ini ya ruangan Cina. Kita menyebutnya. Cuman di sini mungkin banyak yang pernah mengalami seperti apa ya? Kayak ada gerakan gitu ya? Ya, kejadian-kejadian yang mungkin agak sedikit mistis. Oke. Khususnya di lukisan yang ini. Iya. Jadi banyak yang bilang kayak lukisan yang hidup untuk satu lukisan. Oke. Kalau yang misalnya orang pengunjung yang datang ke sini, itu yang biasanya sering merasakan aura-aura yang berbeda di sini lukisan yang mana ini? Oh, yang ini. Jadi di lukisan ini dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya sixth sense melihatnya di lukisan ini. Oh, yang ini ya. Oke. Dan lukisan-lukisan ini asli dari Cina semua. Ini memang asli dari Cina, bukan melukis sendiri ya orang lokalnya ya? Ya, dari Cina. Ini kebetulan waktu Mas Bima Bramantia sama Bapak Eri Nugroho berkunjung ke Cina. Iya. Nah, beliau membawa pulang oleh-oleh. Oh, gitu. Oke. Oh, ini banyak nih lukisan nih. Ya, kalau ini ya lukisan dari lokal. Oke, siap. Sama terakhir di sini satu ruangan untuk lukisan. Kita punya satu lukisan yang mungkin dari karya pelukis terkenal di Indonesia, Bapak Basuki Abdullah. Oh, ini? Ya, satu lukisan ini aja. Dan di tahun kemarin kita bawa ke Jakarta. Kita tunjukkan ke
putri beliau, dan 95% asli dari karya tangannya Beliau. Basuki Abdullah. Karena ada tanda tangan sama stempel yang mungkin juga nggak bisa ditiru. Iya. Ini ya. Iya, dari Basuki Abdullah. Oke, Mas, ayo kita keluar lagi yuk. Oke. Sebentar saya nyalakan lampu. Ya. Jadi momen ini kita jalan-jalan di area perkebunan kopi plantage yang sekarang namanya apa? Mas? Karanganyar. Dari dulu apa namanya kayak gini? Kalau nama aslinya PT Harta Mulia atau NV Harta Mulia Oke. dari zaman kolonial. Nah, itu untuk mencakup secara keseluruhan mulai dari perkebunannya. Tapi kalau untuk wisatanya sendiri kita kasih nama The Karanganyar Kopi Plantage. Oke, The Karanganyar Kopi Plantage ini ya sebenarnya dari perkebunan kopi Karanganyar sebenarnya seperti itu. Oke, nah itu kalau di situ bangunan apa tuh, Mas? Kalau yang di bangunan putih di sebelah sana itu adalah kantor. Itu kantor. Iya, kantor. Untuk bangunan sendiri masih tetap seperti zaman dulu, nggak ada perubahan. Oh, jadi zaman Belanda kayak gini ya? Iya. Dan tetap kita pertahankan seperti itu. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini Museum Rumah Loji. Oh, ini museumnya di sini ya? Iya. Kuwendeng, istimewa. Jadi kita Bung Karno. satu kamarnya Bung Karno. Di sini ya kita kasih nama kamar Bung Karno karena beliau pernah singgah di sini sekitar tahun 57. Tahun 57 pernah tinggal di sini. Singgah ya. singgah satu malam. Oh, Cuma malam aja. semua orang bilang di mana tempat yang disinggahin sama Bung Karno itu pasti memiliki nilai yang cukup tinggi dalam segala hal. Karena Bung Karno sendiri nggak sembarangan untuk singgah. Oke, yang mana kamarnya beliau? Ini kamar. Kalau di sampingnya ini kamar Eyang, dan kamar Eyang sendiri itu kamarnya Bapak Deni Rosadi yang sampai sekarang tetap tidak ada perubahan, mulai dari tatanannya sama meja kerjanya juga masih tetap seperti itu ya. ya. Oke. Nah, kalau ini Oh, ini kamar Bung Karno, guys. ini bahkan seperti pintu yang tempel ini dari Hotel Indonesia kamar 6. 603. Mana? 608. Oh iya, ini ya. 806 tetap kita bawa ke sini dan semua dari sofa, dari lukisan, sama ada di balik ini, balik pintu ini itu juga barang-barangnya Bung Karno. Semua. Iya, ada beberapa. Oh, ada beberapa. Yang kita bawa ke sini. Oh, oke, siap. Ayo kita lanjut, Mas. Kalau rumah loji ini sendiri sih, loji itu dari kata rumah besar. Jaguar sini. Jangan di situ. Nah, kalau untuk tatanannya juga masih tetap seperti ini. Memang kita ada penambahan di bagian gebyok. Oke. Nah, sebenarnya gebyok ini dulu pernah mau kita pasang di tengah. Boleh. Nah, cuman kita mikirnya untuk akses biar lebih gampang, ya udah kita tempel di sana aja. Tapi kalau mulai dari pivot, mulai dari kursi-kursi yang lama, sama di bagian sini furniturnya itu masih peninggalan dari era kolonial. Sampai sekarang ya ini ya. Iya. Oke. Sekarang kayak apa namanya? Anunya musik ya, pemutar musik ya. Apa sih namanya, pemutar musik? Terus piano ini juga nih. Kalau piano ini sebenarnya miliknya Bapak Erin. Kebetulan beliau memang penggemar musik, mainin alat musik atau piano. Bahkan sampai ke cucunya sekarang. Biasanya sering dimainkan. Sampai sekarang ya. Ya. Oke, ayo Mas, lanjut Mas. Ini nguber waktu teman-teman karena sudah sore ya. Jadi kita bisa ngomong-ngomongnya itu selagi terang ini masih ada. Sambil keliling-keliling. Dan nanti mungkin bisa berkesempatan kita nanti aku mau uji nyali di sini, boleh nggak? Boleh banget. Tapi lampunya dimatiin semua, boleh nggak? Boleh. Terus ruangan apa yang paling angker di sini yang mana nih? Kalau yang paling angker sebenarnya sih hampir semua ada. Hampir Contohnya semua. di rumah loji ini ada. Oh iya. Di kafe juga ada. Oke. Terus di mana? Museum tadi ada. Nah, untuk saat ini sendiri mungkin yang paling banyak ngumpulnya di area museum. Museum yang tadi tuh. Ya, yang ada kerisnya. Jadi itu banyak yang bilang itu tempat ngumpulnya dari semua tempat berkumpul di sana. Oke. Jadi nanti kita boleh masuk nih. Boleh.
boleh. Tapi dimatiin lampunya boleh ya? Ya boleh. Oke, sambil merasakan vibe sensasi ketika explore malam di sini ya teman-teman.